kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait Kabinet Sukiman. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, saya Alifania Rizka Cahyarani. Saya Fauzia Ina Saharani. saya Muhammad Firman Nur Islam. Saya Sartina. Materi pembahasan kali ini adalah 1. Program kerja Kabinet Sukiman. 2. Hasil dari program kerja. 3. Kendala dalam Kabinet Sukiman. 4. Jatuhnya Kabinet Sukiman. Setelah jatuhnya Kabinet Natsir, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Joyo Soekarto dari Partai Nasional Indonesia dan Sukiman Widjosanjojo dari Partai Masyumi sebagai formatur, dan berhasil membentuk sebuah kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini resmi memerintah pada 26 April 1951. Program kerja Kabinet Sukiman. Yang pertama di bidang keamanan, dengan menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Yang kedua, bidang sosial ekonomi. Mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya, memperbarui hukum agrarian sesuai kepentingan petani, dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan. Yang ketiga, bidang politik luar negeri. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk perdamaian, serta memasukkan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia secepatnya. Yang keempat, bidang hukum. Menyiapkan undang-undang tentang serikat buruh, perjanjian kerjasama, penempatan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Yang kelima, bidang politik dalam negeri, dengan membentuk Dewan Konstituante untuk mempercepat persiapan pemilihan umum. Hasil dari program kerja. Hasil dari program kerja kabinet ini tidak begitu berarti, sebab program yang dilaksanakan hanya melanjutkan program Kabinet Natsir. Namun terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, namun selanjutnya menjamin keamanan dan ketentraman. Kendala dalam Kabinet Sukiman. Yang pertama, adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintahan Amerika Serikat kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau MSA. Tindakan Sukiman tersebut sudah melanggar politik luar negeri negara Indonesia yang bebas aktif, karena lebih condong ke blok barat, bahkan bisa dinilai telah memasukkan Indonesia ke blok barat. Yang kedua, adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi. Yang ketiga, masalah Irian Barat belum teratasi. Yang keempat, hubungan Sukiman dengan militer kurang baik, seperti kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Jatuhnya Kabinet Sukiman. Jatuhnya kabinet ini diakibatkan karena penandatanganan bantuan ekonomi dan senjata dari pemerintahan Amerika Serikat kepada Indonesia berkaitan dengan MSA, lalu muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. Selain itu, penyebab jatuhnya kabinet ini disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Ahmad Subarjo, dan Duta Besar Amerika Serikat, Merle Cochrane. Di samping itu, penyebab lainnya adalah semakin merabaknya korupsi di kalangan birokrat dan gagalnya Kabinet Sukiman dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Akhirnya, pada 23 Februari 1952, Kabinet Sukiman menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.